Memang kalau banyak ini ya penggiringan-penggiringan. Ini masalah si Putri megang tangannya Brigadir J, terus ada tadi ya kuetarnya pakai Happy Birthday, bodyguard Sua. Sua ini kan maksudnya Yosua panggilan sayang, tapi kan juga bisa suami kan, bisa juga istilah. Orang kan gitu ya. iya Sua kan. Nah, tapi semua bisa penggiringan, semua bisa ya. Tapi pada saat setelah melakukan itu, kita nggak ada ngelihat gelagat atau informasi dari Verdi Sambo yang mengelak. Wah, saya nggak ngerasa ngebunuh Brigadir J tuh, ya nggak ada. Justru yang ada menyesal dan mengakui, ya. Karena lagi pula pengaruh MK Ultra nggak lama kok. Kalau sampai lama ya, itu bisa punya kecenderungan merusak otak, gitu loh. Apalagi main pakai gelombang-gelombang gitu, ya. Jadi nggak bertahan lama. Nah, jadi pada saat sudah selesai membunuh, selesai misinya itu, harus kalau memang dia kena MK Ultra, pengaruh MK Ultra, harusnya dia mengelak. Ini kenapa Brigadir J mati? Ya, karena dia selama ini kan nggak sadar kan kalau memang pengaruh MK Ultra. Gitu loh. Jadi itu sih Pak Paul, soal MK Ultra bagi saya. Kalau ya ada kemungkinan ya bisa aja. Ya, cuma kalau bagi saya sih, saya nggak ke sana. Itu masih terlalu jauh sih Pak. Kita lihat harusnya berarti kan dia melakukannya dalam kondisi tidak sadar kan. Tetapi kan kelihatan bahwa mereka bukannya nggak sadar. Kalau misalnya nggak sadar kan tinggal ngomong, ada sesuatu pengaruh, kita nggak tahu apa ya kan. Dan dia tinggal dites kejiwaan, oh ini sakit jiwa, malah lebih ringan hukumannya. Banyak pembunuhan yang terjadi, kita tidak bisa mencari jejaknya. Banyak. Ya kan? Banyak. Kilometer 50 yang kemarin hilang jejak. Banyak lagi, bukan hanya itu aja. Ya, kasus Tanjung Priok umpamanya. Hilang jejak. Karena waktu mengambil keputusan itu sudah dalam perencanaan. Itu kalau saya ngambil tindakan seperti ini, apa untungnya? Apa ruginya? Apa resiko? Apa konsekuensi? Sudah dipertimbangkan. Ya, logika saya, kalau istri saya selingkuh, oh terima kasih, berarti dia nggak cinta sama saya. Itu logika saya ya. Kesempatan kawin lagi. Ya, yang kedua, baru pegang tangan. Banyak istri-istri panglima, ketika dia menghargai seseorang, dia cipika-cipiki. Loh, karena dia menghargai kan, oh ini pahlawan datang, pahlawan, dicipika-cipiki. Dicium. Nah, tapi bukan berarti kalau udah dicium selingkuh, nggak juga. Jadi tolong ya, di militer itu, kalau di polisi nggak ada cara pengambilan keputusan seperti itu, akan mempertimbangkan kalau saya bunuh, resikonya apa? Bagaimana cara membunuhnya? Ini terlalu goblok lah menurut saya. Seorang jenderal membunuh, tapi meninggalkan jejak. Kita kasih panggung dulu buat Pak Santiamer ini, buat ikut ngomong ini. Mana nih? Kasus ini bisa bersayap, Pak Paul. Bisa. Iya, bisa bersayap kemana-mana itu, merembes. Bisa nabrak sana nabrak sini nih. Oh iya, ini jadi rame nih. Makanya kemarin saya sama Pak Santiamer sepakat, harusnya Pak Kapolri ini kan sudah jelas akan ruwet ini. Jangan harakiri, tapi kamikaze, tabrakan kapal pesawatnya itu ke kapal induknya Khilafah, supaya hancur sama-sama hancur. Nah, itu saran saya sama Pak Santiamer kemarin. Ya Pak Santiamer, lanjut Pak Santiamer. Oke, ini yang co-host, sebentar ya, ini ada beberapa yang Andi USA belum masuk nih, Andi USA nih. Ada Andi USA ada, tapi nggak ada audio. Ini masa ilmuwan lokal dulu nih, psikolog kita nih. Ya, ilmuwan lokal. Ya, shalom Pak Paul dan teman-teman semua. Ya. Waduh, ini masuknya kita ke spekulasi yang justru lebih liar lagi nih Pak Paul. Oh enggak, kita jangan fokus dengan MK Ultranya, tetapi kan MK Ultra ini adalah satu temuan dan memang itu sudah dipraktekkan di beberapa negara zaman Perang Dingin itu sudah dilakukan kan waktu cuci otak itu kan. Ya. Nah, tetapi kita kalau melihat kan begini, intinya kan bahwa sebenarnya ini kita punya satu presumption ya, bahwa bukan
Irjen Sambo pelakunya, tetapi dia melindungi seseorang. Oke, ya. Gitu. Jadi gini Pak Paul, tadi saya juga sempat baca MK Ultra dan ternyata itu sudah lama ya. Maksudnya Ya, mengerikan ya. Itu sudah Proyek namanya, ternyata memang namanya MK Ultra. Nah tapi begini, MK Ultra ini kan digunakan oleh CIA, KGB atau mungkin Mossad ya, yang dimana ini sebetulnya kan sebuah eksperimen rahasia. Kalau kita sudah berbicara agent seperti Mossad, KGB atau MI6 ya, itu kebanyakan dan itu hanya sekedar rumor jadinya pada saat sudah ada di masyarakat, Pak Paul. Ini pendapat saya ya. Karena kalau sampai ada suatu kasus dan terkuak ternyata ini adalah mind control, jadi bukan si tersangka yang memang punya inisiatif untuk membunuh, tapi ada orang atau komunitas di balik itu semua yang mengontrol si tersangka untuk melakukan pembunuhan, oh itu pasti kaget sekali gitu loh, dan itu pasti booming. Nah jadi saya pikir coba deh, ini harus ditemuin dulu kasus benar-benar valid ya, bahwa pembunuhan itu dikarenakan MK Ultra, karena khawatir kita hanya berasumsi soal pembunuhan yang disebabkan MK Ultra, padahal itu sebetulnya memang inisiatif dari tersangka itu sendiri, seperti Ferdi Sambo ya. Kalau dikaitkan pembunuhan ini karena pengaruh MK Ultra untuk Ferdi Sambo, ini lagi-lagi kan spekulasi saya lagi nih, harus dipakai ya. Saya pikir tidak sampai ke sana ya. Saya pikir tidak sampai ke sana. Karena kalau kita mencoba untuk mengkaitkan antara perilaku pembunuhannya Ferdi Sambo dengan jabatan yang dia miliki saat ini, itu bisa saja gitu. Meskipun dia pangkatnya inspektur jenderal katakan, untuk melakukan pembunuhan itu masih punya kemungkinan bisa-bisa aja. Karena memang kita yang perlu kita sebetulnya kejiwaan dari Ferdi Sambo ini seperti apa ya. Tadi Pak Paul menyebutkan riwayat-riwayat hidupnya Pak Ferdi Sambo pada saat semasa hidup cool gitu kan kata temennya. Itu balik lagi kata temennya, kita butuh interogasi lebih lanjut juga terhadap kepribadiannya Pak Ferdi Sambo. Tes kepribadian, tes proyektif harus dilakukan juga untuk menggali kepribadian dan riwayat hidup dia selama di masa dia hidup, punya traumatik kah, punya jiwa yang posesif kah pada pasangan gitu kan. Nah makanya sebetulnya kemarin saya nggak mau berspekulasi karena saya berempati pada korban ya, pada keluarga korban, tapi karena ini dibahas terus, ya baiklah saya akan ungkapkan juga spekulasi saya terhadap kasus ini. Kalau bagi saya ya bisa salah pastinya, dan juga mungkin aja bisa benar juga. Ini nggak jauh dari cinta segitiga sih Pak. Ya, karena jujur aja ini topik bukan saya gali semenjak jauh sebelumnya ya, tapi semenjak karena saya dibanjiri ya, Zoom kita juga membahas ini juga, saya terpaksa mau nggak mau saya harus cari ya, saya harus gali lagi gitu. Sebetulnya apa sih motif dibalik kasus ini gitu loh ya. Langsung to the point, gak apa-apa Pak, jangan takut. Bebas bicara semua, bebas beropini. Ya, terima kasih. Berbeda juga boleh ya, berbeda dengan Pak Jenda juga boleh. Kalau kita kan hari ini kita mau belajar leadershipnya Pak Sambo ya, tadi berbeda juga, tapi nanti kita tetap masuk dalam leadership ya. Silakan. Thank you. Soalnya dari kemarin saya sebetulnya yang saya takutkan itu sih, saya mencederai perasaan keluarga korban sih sebetulnya. Jadi bukan hanya desas-desus, tapi beberapa foto misalkan Bu Putri itu memegang tangannya Brigadir J pada saat foto ya, terus memberikan ucapan istimewa lah, ada kesan istimewa di sana bahwa saya bersyukur mempunyai ajudan seperti kamu, Sua gitu ya, maksudnya Yosua gitu loh. Jadi ini kan mereka tinggal serumah bareng ya, para brigadirnya juga, dan setiap hari ketemu. Dan kita nggak bisa pungkiri juga untuk seusia Bu Putri dan perawakan Bu Putri ini bisa menjadi dan memicu rasa cinta yang ada pada diri setiap brigadirnya juga. Atau mungkin si Bu P ini juga memberikan sinyal rangsangan atau stimulus cinta seperti itu kepada para brigadirnya juga gitu. Kita nggak pernah tahu
Bahkan meskipun Brigadir Yosua itu mempunyai pacar atau pasangan di luar sana, sekali lagi kita nggak tahu di dalam itu mereka melakukan apa, gitu loh, ya. Itu hubungan spesial itu bisa jadi nggak mungkin terelakkan juga. Namanya sudah 2,5 tahun bersama ya. Brigadir Yosua ini kan sudah 2,5 tahun ya, gitu loh. Dan ya bisa jadi juga karakter Irjen Sambo yang kelihatannya dari luar cool, ya dari luar kelihatan cool, pendiam, tapi di satu sisi dia menyimpan jiwa impulsif, ya. Bisa. Pada saat ada momentum di situ harus diledakkan. Sebetulnya saya ada info A1. Namanya itu apa ya Pak? Saya pernah nonton di itu Pak, filmnya Jennifer Lopez itu. Namanya apa itu Pak? Kepanikan sesaat itu Pak. Apa namanya? Kepanikan sesaat. Ya, NCT. apa namanya Pak? Bahasa kerennya itu ada namanya. Kalau NCT kan kecemasan, panik sesaat. Ya, jadi ada orang yang tiba-tiba panik sesaat, dia kehilangan semua akal sehatnya dan dia bisa melakukan apapun yang bodoh dalam 5 menit itu. Iya, betul. Ya, Karena dorongan saya pernah nonton tuh filmnya Jennifer Lopez itu ya. Jadi kalau dalam ranah psikologi ya, apalagi dalam pengambilan keputusan saat itu apa saja bisa mungkin sih Pak. Gitu. Karena kita juga nggak tahu, kita banyak loh sebetulnya yang harus digali, hubungan antara Irjen Sambo dengan Brigadir Joshua selama ini kayak gimana, Bu P sama Brigadir Joshua selama ini kayak gimana. Karena segitiga arah tiga ini loh yang harus diungkap ini sebetulnya gitu loh. Bisa jadi sudah lama Irjen Sambo tahu hubungan ini ya, dalam arti mesra-mesraan melalui chat atau apa, cuma dipendam dulu ya. Baru setelahnya yang sudah memuncak nih pada saat menemui fakta-fakta baru Irjen Sambonya, di situ dia udah nggak bisa nampung lagi, nggak ada solusi lagi di situ. Karena masalah cemburu atau seksual ini kan dia punya kekhasannya sendiri ya. Beda dengan misalkan kasus-kasus lain lah yang berencana apa segala macam yang tidak didesak langsung mengundang kecemburuan gitu Pak maksudnya. Nah, saya sebetulnya gini, Pak Paul sudah dapat ini belum CCTV dari Brigadir Joshua yang terbaru? Sudah. Oh sudah lihat itu ya Pak ya. Tapi itu masanya ada di YouTube-nya TV One itu loh. Jadi saya nggak berani. Kan TV One itu jelas banget itu yang di TV One itu. Ya di CNN saya lihat ya, yang pakai baju putih Brigadir Joshua. Ya, TV One itu jelas banget itu, panjang itu. Jadi dari mulai dari Magelang sampai ini. Ya Pak, sorry, tadi sempat nge-lag ya. Ya jadi kalau saya melihatnya ya itu tidak lebih dari cinta segitiga. Ya mudah-mudahan saya bisa salah, bisa benar juga sekali lagi ya. Jadi kalau bilang cinta segitiga nanti saya menyudutkan Brigadir Joshua juga gayung bersambut juga atas cintanya Ibu P gitu kan. Ya. Nah itu sih kemarin yang saya ingin bilang sebetulnya itu. Kalau masalah MK Ultra, jadi gini, saya tambahkan yang MK Ultra. Biasanya kalau kasus MK Ultra yang saya tahu, pada saat si Irjen Sambo itu melakukan lah katakan ya, itu kalau sudah eksekusi atau niatnya berhasil, yaitu membunuh, mengeksekusi lawannya, biasanya setelahnya dia jadi orang linglung, nggak tahu apa-apa gitu, nggak sadar karena kan dia selama ini dibawa pengaruh kan untuk membunuh kan. Nah pada saat misi itu udah selesai harusnya dia bingung dan mengelak, menolak, ini apa yang terjadi nih, saya nggak ngerti, saya nggak tahu kenapa ini bisa mati. Tapi Irjen Sambo nggak ada perilaku semacam itu kan, justru dia merasa bersalah Irjen Sambonya gitu loh, kalau memang dia pengaruh dari MK Ultra itu sendiri gitu loh ya. Dan lagi pula MK Ultra biasanya itu melalui obat ya, seperti LSD ya, yang merangsang halusinogen, zat-zat halusinogen yang merangsang halusinasi pada si korbannya yang dicekokin LSD itu untuk melakukan upaya pembunuhan yang terkontrol ya. Tapi pada saat setelah melakukan itu, kita nggak ada ngelihat gelagat atau informasi dari Verdi Sambo yang mengelak, saya nggak ngerasa ngebunuh Brigadir J tuh, ya nggak ada. Justru yang ada menyesal dan mengakui, ya. Karena lagi pula pengaruh MK Ultra nggak lama kok.
kalau sampai lama ya, itu bisa punya kecenderungan merusak otak gitu loh. Apalagi main pakai gelombang-gelombang gitu ya. Jadi nggak bertahan lama. Nah, jadi pada saat sudah selesai membunuh, selesai misinya itu, harus kalau memang dia kena MK Ultra, pengaruh MK Ultra, harusnya dia mengelak. Ini kenapa Brigadir J mati? Ya, karena dia selama ini kan nggak sadar kan kalau emang pengaruh MK Ultra. Gitu loh. Jadi itu sih Pak Paul, soal MK Ultra bagi saya. Kalau ya ada kemungkinan ya bisa. Ya, cuma kalau bagi saya sih, saya nggak ke sana. Itu masih terlalu jauh sih Pak. Gitu. Ya. Kalau saya lebih kepada bisa kita membuka wacana, bisa ya, membuka wacana. Oh boleh. Tapi itu sangat bagus tadi. Memang kalau misalnya kita pikir ya, kalau kita lihat harusnya berarti kan dia melakukannya dalam kondisi tidak sadar kan. Tetapi kan kelihatan bahwa mereka bukannya nggak sadar. Kalau misalnya nggak sadar kan tinggal ngomong, ada sesuatu pengaruh, kita nggak tahu apa ya kan. Dan dia tinggal dites kejiwaan, oh ini sakit jiwa, malah lebih ringan hukumannya. Ya kan? Bener nggak? Loh, kalau memang begitu kan malah lebih ringan kan seharusnya kan? Ya, kalau ada indikasi gangguan penyakit jiwa ya, atau depresi lah gitu loh katakan. Ya. Tapi kalau itu sih, kalau saya sih melihat masih cinta. Coba balik ke, tapi ini sebelum balik ke Pak Tobing lagi ya, sebelum balik ke Pak Tobing lagi, lalu nih PS Sarah boleh. Ini lihat memang kalau banyak ini ya penggiringan. Ini masalah si Putri megang tangannya Brigadir J, terus ada tadi ya kuetarnya pakai happy birthday, bodyguard Sua. Sua ini kan maksudnya Yosua panggilan sayang, tapi kan juga bisa suami kan. Bisa juga istilah. Orang kan gitu ya. Iya, Sua kan. Nah, tapi semua bisa penggiringan, semua bisa ya. Nah, oke. Pak Tobing mau langsung atau ke Sarah dulu nih Pak Tobing? Saya jawab dulu ya. Oke, jawab dulu. Oke. Kalau pembunuhan ini direncanakan, itu ada proses pengambilan keputusan. Apalagi kalau pembunuhan ini dilakukan dengan rame-rame. Nah, itu ya. Di militer, tunggu dulu ya. Di militer itu diajarkan. Umpamanya plan A, plan B, plan C. Cara bertindak yang akan diambil. Itu dianalisa keuntungan dan kerugiannya. Seperti tadilah saya katakan. Ya. Banyak pembunuhan yang terjadi, kita tidak bisa mencari jejaknya. Banyak. Ya kan? Banyak. Kilometer 50 yang kemarin hilang jejak. Banyak lagi, bukan hanya itu aja. Ya, kasus Tanjung Priok umpamanya. Hilang jejak. Karena waktu mengambil keputusan itu sudah dalam perencanaan, itu kalau saya ngambil tindakan seperti ini, apa untungnya? Apa ruginya? Apa resiko? Apa konsekuensi? Sudah dipertimbangkan. Ya. Logika saya, kalau istri saya selingkuh, oh terima kasih. Berarti dia nggak cinta sama saya. Itu logika saya ya. Kesempatan kawin lagi. Ya, yang kedua, baru pegang tangan. Banyak istri-istri panglima, ketika dia menghargai seseorang, dia cipika-cipiki. Loh, karena dia menghargai kan, oh ini pahlawan datang, pahlawan, dicipika-cipiki, dicium. Nah, tapi bukan berarti kalau udah dicium selingkuh, nggak juga. Jadi tolong ya, di militer itu, kalau di polisi nggak ada cara pengambilan keputusan seperti itu, akan mempertimbangkan, kalau saya bunuh, resikonya apa? Bagaimana cara membunuhnya? Ini terlalu goblok lah menurut saya. Seorang jenderal membunuh, tapi meninggalkan jejak. Meninggalkan jejak. Bagi saya, sebagai pengajar pengambilan keputusan, ya, di TNI Angkatan Darat, di TNI, Darat Laut Udara itu, proses pengambilan keputusan itu sudah banyak yang harus dilakukan, dianalisa. Apa resiko yang akan dihadapi, konsekuensi apa yang harus dipenuhi. Seorang jenderal bodoh amat ya, menurut saya. Ya, apalagi dia mungkin sudah Sespim, udah Seskopol, Sespim, udah mungkin udah Lemhanas juga. Kalau cara mengambil keputusan seperti itu, saya kira terlalu naif ya buat saya. Ya. Setiap hari kita mengambil keputusan.
Kalau itu direncanakan, berarti ada konsepnya dong. Ada konsep. Kalau dia sendiri, saya kira, nah ini yang aneh. Apakah dia sendiri? Apakah dia bersama-sama dengan timnya? Kok ini melibatkan banyak orang? Nah, tapi apakah tadi seperti Pak Paul bilang, oh ini dia mengorbankan dirinya? Kan begitu? Ya. Untuk kepentingan yang lebih besar. Bisa saja terjadi. Kenapa enggak? Supaya lebih cepat proses ini selesai, kan gitu. Nah, disinilah yang menjadi pertimbangan kita. Boleh-boleh aja. Dari faktor cinta segitiga, dari faktor segala macam faktor bisa dianalisa. Tetapi tidak boleh menganalisa satu motif aja, nggak boleh. Jangan motif itu sudah dinarasikan dulu, baru kita motifkan. Nggak boleh. I cannot do that. Kalau nanti tidak terbukti. Tapi semua ini kan peranggapan. Belum menjadi kenyataan. Boleh saja kita berperanggapan apa saja. Oke, itu komentar saya. Jadi seorang jenderal mengambil keputusan, apalagi sembrono seperti itu, waduh, saya nggak habis pikir. Dari mana kok dia bisa jadi jenderal? Nah ini, saya mau ngambil keputusan, ya pasti ada. Saya akan mempertimbangkan untung dan rugi. Kalau cara bertindak pertama, saya lakukan seperti ini. Terus ada resiko kan? Dia pasti resiko dipecat. Dia resiko mungkin dihukum mati. Ya konsekuensinya apa? Mungkin keluarganya lebih tercemar, anak-anaknya. Saya Jenderal. Ya. Ini bagus banget sih kita diskusi kayak gini Pak Jenderal. Jadi kita ngeluarkan spekulasi kita semua jadi beragam Pak. Jadi tinggal audiens nanti tinggal bisa milih mana nih kira-kira yang lebih menjurus atau masuk akal sih, betul juga. Nah cuma kalau soal yang tadi cipika-cipiki di depan umum, bagi saya Verdi Sambo itu sudah memaklumkan hal itu karena sudah dianggap formal gitu ya kan. Nah namun yang tidak pantas bagi dia apabila ada bawahannya sendiri katakan itu bukan melakukan sesuatu yang formal ya, tapi sembunyi-sembunyi dan yang apa ya nggak wajar gitu loh. Ya maksudnya ke arah cinta segitiga itu bisa jadi juga. Ya boleh saja saya katakan. Tapi kalau saya melihat istri saya ada gejala-gejala tanda-tanda gitu, pasti saya tegur. Iya. Ya, saya seorang jenderal. Saya seorang jenderal pasti saya tegur. Kamu udah melampaui ya. Your behavior is already di luar batas. Tapi saya mau katakan, bukan berarti kalau dipegang tangannya sudah pasti ada selingkuh. Belum tentu. Iya, memang belum tentu juga itu. Belum tentu juga. Jadi jangan langsung kita, itu yang saya bilang, motif itu jangan dinarasikan dulu kalau belum menjadi fakta. Kecuali kalau ini saya lihat ya, semua udah menarasikan motifnya begini, motifnya begini, motifnya begini. Itulah kelakuan-kelakuan para pengacara itu kan. Iya, pengacara tolol. Terbukti. Saya jujur aja ya, saya bilang, saya dosen pengajar, bahkan saya yang bikin doktrin pengambilan keputusan di TNI. Informasinya dulu, ya kalau saya mau mengambil keputusan, informasinya sudah informasi terkini, sudah A1, artinya apa? Sumber yang benar dan diyakini kebenarannya. Ya. Nggak serta-merta saya bunuh orang tanpa, nggak mungkin. Impossible menurut saya. Kalau hanya gara-gara selingkuhan, tapi ada hal lain mungkin. Ya kita nggak tahu. Karena belum terbongkar semuanya kan. Iya. Makanya kita dari tadi ini spekulasi aja. Pak Jenderal, Pak Tobing, saya mau nanya Pak Tobing. Ya. Kan proses pengambilan keputusan kan harus ada waktunya. Paling lama berapa lama atau terbiasa. Nah, dari pengalamannya Pak Tobing sendiri di medan perang ya. Pak Tobing kan pernah di medan perang kan soalnya. Nah, ini pertanyaan saya. Apakah keputusan 3 hari mengambil keputusan itu atau berapa lama maksimum pengambilan keputusan itu atau berapa lama yang paling cepat untuk mengambil keputusan yang bijaksana itu? Silakan Pak Tobing. Baik. Jadi proses pengambilan keputusan itu akan membuat apa? Suatu perencanaan. Saya katakan lagi ya, proses pengambilan keputusan itu akan merumuskan suatu perencanaan. Kalau dalam keadaan damai, contoh kita sekarang ini, harusnya pemerintah sudah melakukan proses pengambilan keputusan ketika akan menghadapi krisis.
bukan spontanitas. Nah, tapi kalau sudah terjadi krisis, itu hitungannya jam. Namanya apa? Proses pengambilan keputusan cepat. Ya, Tapi ada proses pengambilan keputusan yang direncanakan. Seperti apa? Kampanye. Kita ini akan menghadapi kampanye. Kampanye itu bisa kampanye militer, bisa kampanye politik. Coba ya, kalau kita lihat seperti perang-perang seperti ini, Putin itu sudah merencanakan kampanye udah jauh-jauh, berapa tahun sebelumnya. Dia udah persiapkan semuanya. Tetapi ada keputusan cepat yang tidak kita rencanakan, tiba-tiba terjadi krisis umpamanya. Itu namanya keputusan cepat. Bisa mingguan, bisa harian, bisa jam. Nah, kalau itu pertanyaannya terkait dengan waktu. Tetapi kalau proses pengambilan keputusan untuk rencana tindakan menghadapi krisis atau kontingensi, itu harusnya dipersiapkan minimal 2 tahun. Dan 2 tahun itu dirumuskan oleh para ahli, pemikir dari segala aspek. Ya, makanya kalau menteri-menteri itu, ya semua menteri itu akan terlibat. Contoh menghadapi krisis sekarang ini, Indonesia masih bertahan. Artinya apa? Hanya responnya spontanitas, bukan direncanakan dari dulu. Kok baru sekarang? Dunia akan krisis. Indonesia juga kemungkinan akan krisis. Kok baru sekarang? Kenapa? Tidak ada informasi, tidak ada intelijen yang memberikan masukan, input. Makanya segala keputusan itu berdasarkan intelijen, berdasarkan informasi. Informasi saja tak kuat. Kalau sudah menjadi intelijen, artinya sudah diyakini kebenarannya dari sumber yang benar. Namanya A1. Sehingga saya bisa mengambil keputusan di dalam menyusun rencana. Jadi kalau Pak Paul tanya sama saya, berapa lama waktu? Kalau itu keputusan yang direncanakan, itu perlu waktu. Ya kalau kita menghadapi krisis jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, itu minimal 2 tahun menyusunnya. Tetapi ada namanya keputusan cepat. Nah, proses pengambilan keputusan cepat ya hitungannya waktu. Contoh kasus krisis sekarang, ya krisis dunia. Yang sekarang ini krisis dunia ini, yang saya katakan di kemarin tuh, coba Amerika aja inflasi 40 tahun ini belum pernah terjadi, 9, sekian poin kan gitu, 9 poin sekian persen inflasi terbesar 40 tahun di alam ini. Nah, terus Indonesia tidak merencanakan itu. Nah, itu kita memang alergi terhadap kampanye. Kita memang alergi terhadap krisis. Krisis datang baru kita spontanitas. Tapi tidak ada respon. Respon itu harusnya udah ada pencegahan sebelumnya. Nah, tiba-tiba minyak naik, tiba-tiba ini naik, segala macam aja. Ya, ini yang artinya apa? Artinya memang kita tidak ada proses pengambilan keputusan. Jadi kalau masalah waktu itu bisa macam-macam Pak Paul. Tapi namanya keputusan cepat, hitungannya itu jam. Ya, jam. Nah, itu aja. Makasih. Kalau tanyanya masalah waktu. ya artinya memang terlatih untuk mengambil keputusan cepat. Jadi nggak mungkin tetap tindakan bodoh kayak apapun, sepanik apapun, dia bisa mengambil keputusan hanya dengan beberapa jam saja. Apalagi ini 3 hari. Dia punya waktu 3 hari, malah 1 bulan ya. Bisa untuk menghilangkan barang bukti 3 hari, 1 bulan dia bisa bikin sesuatu. Oke, lanjut dulu nih. Sarah, silakan Sarah.